Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa rasuluh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khiratuhu min khalqih faqad ballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasahal ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ansarihi wa junudihi ila yaumiddin. Fa'usikum ya ibadallah bitaqwallahi wa ta'atih la'allakum tuflihun. Kama qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil hakim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah wa nahnu ala dzalika minasyahidin wal qaimin. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Ar-Ridha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, artinya kita terus-menerus mengingat Allah, memuji Allah, mengagungkan Allah, mensyukuri semua nikmatnya dalam rangka meningkatkan iman dan takwa. Dengan semakin meningkat iman dan takwa kita melalui berbagai jenis ibadah, amal soleh serta kebaikan-kebaikan kita, Allah berkenan untuk menambah keberkahannya untuk kita semua sebagaimana janjinya, la in syakartum la azidannakum, jika kalian terus-menerus bersyukur aku akan tambahkan untuk kalian semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Allah utus secara khusus agar kita dan seluruh umatnya mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaannya adalah di dunia juga di yaumil akhir kelak dengan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dimampukan untuk mengamalkan semua tuntunannya, sunnah-sunnahnya, hingga kita layak mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, min sunnatillah, salah satu dari ketetapan Allah adalah bahwa manusia ditetapkan kebahagiaannya sejak ia diciptakan, sekaligus Allah tetapkan kebahagiaannya pada akhir kehidupannya. Di dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan satu proses kehidupan manusia. Kemudian pada 40 hari yang ketiga Allah tiupkan ruh, fayunfakhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat. Saat ruh ditiupkan maka Allah tetapkan 4 hal. Bikatbi rizkihi, rizkinya, wa ajalihi, ajalnya, usianya, wa amalihi, amalnya, profesinya, aktivitasnya, pekerjaannya, kemudian wa syaqiyun am sa'idun, dan Allah tetapkan apakah dia digolongkan orang yang mendapatkan kesengsaraan atau sebaliknya mendapatkan kebahagiaan. Berarti Allah sudah menetapkan kebahagiaan kita. Namun ketetapan Allah bukan berarti kita tidak menjalankan ikhtiar, kita diam saja berpangku tangan. Karenanya Allah perintahkan manusia mencari kebahagiaan. Kemudian di surat Hud ayat 105 Allah mengingatkan bahwa nanti manusia pula ada yang digolongkan, mereka yang mendapatkan kebahagiaan, atau sebaliknya digolongkan mereka yang mendapatkan kesengsaraan.
yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idnih faminhum syaqiyyun wa sa'id. Pada hari nanti, tentunya hari kiamat, tidak ada yang berbicara kecuali atas izin Allah. Saat itulah Allah tetapkan ada yang berbahagia, ada pula yang sengsara. Tentu makna kebahagiaan dan kesengsaraan pada akhir kehidupan manusia tidak kemudian serta-merta, tetapi dilihat dan dipandang, ditimbang dari amalnya, dari apa yang ia kerjakan sepanjang kehidupannya. Maka ketika Allah tetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, itulah ikhtiar kita melalui rizki, ikhtiar kita melalui anugerah usia, ikhtiar kita melalui amal, profesi dan pekerjaan kita, agar kita saat Allah tetapkan bahagia, dan nanti pada akhir kehidupan kita, kita termasuk yang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Ar-Ridha yang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menurut para ulama ada dua dimensi bagaimana kita memaknai kebahagiaan. Perspektif ayat Al-Quran yang disebutkan tadi dan hadis Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah perspektif atau dimensi internal. Manusialah yang diperintah oleh Allah, yang dituntun oleh Allah dan Rasulnya untuk mencari kebahagiaan pada dirinya. Karena kebahagiaan itu memang tidak bisa kemudian manusia melihat dari orang lain. Ada orang yang bahagia pada kehidupannya biasa-biasa saja. Ada orang yang betul-betul merasakan kebahagiaan padahal mungkin makan dan minumnya biasa-biasa saja, karena ia menemukan kebahagiaan itu pada dirinya. Itulah yang dikatakan pula oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah bahwa kebahagiaan itu adalah pada saat ia, manusia itu sendiri, bersyukur atas karunia Allah, bersabar atas semua ujian Allah, kemudian ia beristighfar, mohon ampun kepada Allah saat melakukan salah dan dosa. Berarti secara internal, secara personal, ia mampu terus bahagia, tidak melihat orang lain, tidak memandang orang lain, karena kebahagiaan yang sesungguhnya adalah pada dirinya sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada dirimu, berarti pada anugerah Allah yang ada pada dirimu. Ada anugerah bernama usia, anugerah bernama rizki, anugerah bernama kelengkapan kita yang seluruhnya Allah anugerahkan untuk kita. Anugerah yang sesungguhnya adalah khusus untuk manusia secara personal. Saat itulah manakala ia benar-benar memanfaatkannya, mensyukurinya, kemudian bersabar manakala mendapatkan ujiannya, serta bertobat manakala melakukan dosa dan kesalahan. Itulah ciri manusia yang mampu menjaga kebahagiaan pada dirinya sendiri, karena ia selalu yakin manakala secara keyakinannya ia bahagia, justru Allah berikan kebahagiaan. Kemudian Imam Hasan Al-Basri, seorang kibarut tabi'in, memandang kebahagiaan itu pada diri manusia manakala ia mampu menjalankan amal ibadah yang agung. Kata beliau, carilah kebahagiaan itu pada tiga hal. Berarti secara pribadi, secara personal, siapapun mendapatkan kebahagiaan itu. Yang pertama kata beliau adalah pada solat-solatmu, disitulah kebahagiaanmu. Kita tidak melihat orang lain bahagia kecuali kita sendiri yang menunaikan ibadah solat. Itulah alat kebahagiaan yang Allah sempurnakan untuk kita semuanya. Berarti manakala orang merasa tidak bahagia kecuali dalam solatnya, ia akan menemukan kebahagiaan itu. Atau sebaliknya, saat ia sholat tidak menemukan kebahagiaan, maka ia tingkatkan sholatnya, maka ia perdalam makna yang terkandung di dalam sholatnya. Ia pula sungguh-sungguh menunaikan sholat agar menemukan kebahagiaan. Nabi SAW menyebutkan, beliau sering, kata sahabat, memanggil Bilal, muadzin Nabi Muhammad SAW. Beliau selalu mengatakan, ya Bilal, arihna bis sholah. Wahai Bilal, kumandangkan azan, rehatkan kami, bahagiakan kami dengan sholat. Maka langsung Bilal mengumandangkan azan, tentunya manakala sudah masuk waktunya, karena itulah kebahagiaan yang diinginkan oleh baginda Nabi SAW. Yang kedua,
kebahagiaan itu menurut Imam Hasan Al-Basri dapat kita temukan manakala kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia yang paling bahagia adalah Nabi. Ternyata kata baginda Nabi, beliau sendiri yang mengatakan, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli ahyanihi, hadis Imam Al-Bukhari. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang paling banyak mengingat Allah. Bahkan dikatakan satu hari itu tidak kurang dari 100 kali beristighfar, tidak kurang dari beberapa waktu Nabi kecuali ia sedang mengingat Allah dengan berbagai ungkapan kalimat thayyibah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, karena beliau yakin itulah kebahagiaannya. Bahkan di dalam hadis Bukhari, ketika ada masalah, ketika ada hal yang mungkin membuat Nabi duka cita, tidak ada kata lain, beliau segera mengingat Allah, segera menunaikan ibadah sholat. Karena idza hazzabahu amrun sholat, kalau mendapatkan sesuatu yang menyedihkan, yang membuat hatinya itu tidak dalam keadaan bahagia, segera beliau menunaikan ibadah sholat. Dan yang ketiga, kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, kebahagiaan secara personal, manakala manusia banyak membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, karena seluruh isi Al-Quran adalah kebahagiaan. Dari awal Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan bahwa di dalam Al-Quran adalah tuntunan, kisah-kisah, kemudian pedoman-pedoman yang inti dari seluruhnya, apakah perintahnya, apakah larangannya, apakah ceritanya, apakah seluruh yang dituntun di dalamnya. Tidak ada kata lain. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menjadikan hambanya tidak bahagia. Justru semua tuntunan Al-Quran adalah untuk kebahagiaan manusia. Ma anzalna alaikal Quran litashqa, kami tidak menurunkan Al-Quran untuk membuat kalian itu susah, kalian itu sengsara. Mafhum mukhalafahnya berarti Allah turunkan Al-Quran adalah litas'ad, agar kalian berbahagia dengan semua tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimensi eksternal menjadi dimensi penting juga di dalam kita merasakan kebahagiaan, karena manusia Allah cipta sebagai makhluk sosial. Tidak ada yang tidak membutuhkan, tidak ada yang tidak saling menolong di antaranya. Maka di dalam hadis Ibnu Hibban rahimahullah dikatakan arba'un min sa'adatil mar'i, ada 4 secara eksternal yang membahagiakan, mungkin menambah kebahagiaan seseorang setelah secara internal memang ia bahagia. Yang pertama adalah antakuna zauzuhu salihah, manakala istrinya adalah istri yang salihah, yang mendampinginya, yang terus menerus memberikan kebaikan kepada dirinya, kategorinya adalah salihah. Karena istri salihah akan menjadikan suaminya tentu saleh, disitulah kebahagiaannya. Yang kedua, ayyakuna auladuhu abroro, manakala anaknya, manakala keluarganya, keturunannya dikategorikan sebagai orang-orang abror yang banyak melakukan kebahagiaan. Manakala orang-orang terdekat kita adalah orang-orang baik, maka kita mendapatkan kebahagiaan. Namun sebaliknya, manakala orang-orang terdekat kita naudzubillah tidak baik, tentu kita juga mendapatkan apa yang mereka dapatkan dari ketidakbaikan itu. Disitulah yang kedua, secara eksternal kita akan lebih bahagia manakala sekitar kita, keluarga tentunya. Kemudian setelah itu yang ketiga adalah antak ayyakuna jaruhu sholihah, orang terdekatnya, tetangganya, apakah tetangga rumahnya, tetangga tempat tugasnya, tetangga yang ia berdampingan dengannya selain dari keluarganya dan anak-anaknya adalah juga orang-orang baik, orang-orang soleh, karena akan menjadikan dirinya tambah soleh dan tambah baik. Ketika mencapai satu tahapan kesolehan dan kebaikan, ia mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir adalah ayyakun baituhu wasi'ah, manakala tempat tinggalnya, manakala tempat istirahatnya, manakala tempat ia bercengkrama dengan keluarganya adalah tempat yang luas. Makna luas ini tidak hanya luas secara materi atau fisik, tapi luas secara batinnya, luas secara rohaninya, secara spiritualitasnya. Mungkin hanya sekian meter, tapi lapang dadanya, semuanya juga merasakan kedamaian dan ketenangan.
itulah secara eksternal. Dari internal dan eksternal itulah yang paling kuat akan mempengaruhi kebahagiaan adalah secara internal. Secara eksternal akan menguatkan saja. Karenanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam manusia yang paling berbahagia. Beliau ingin kebahagiaan itu, kebaikan itu, kemuliaan itu juga didapatkan oleh sahabatnya, keluarganya, seluruh umatnya, karena beliau sangat yakin kebahagiaan yang Allah tetapkan di awal dan kebahagiaan yang nanti Allah tetapkan di akhir adalah merupakan hak bagi semua umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sangat yakin jamaah yang dimuliakan Allah bahwa kita sebenarnya sudah Allah tetapkan bahagia. Namun kita terus berusaha, berikhtiar secara personal, secara internal dan secara eksternal. Kita menambah lagi poin-poin kebahagiaan, pintu-pintu kebahagiaan atau unsur-unsur kebahagiaan yang menambah kebahagiaan dunia kita dan nanti diakumulasi oleh Allah. Poin-poin kebahagiaan dunia itulah yang menjadikan kita juga hamba Allah yang diberikan kebahagiaan yang paripurna saat kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Alhamdulillahilladzi bini'amihi yatimmus salihun bihadihi yahtadil muhtadun wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa'usikum ayyuhal musallun bitaqwallahi azza wa jalla wa ta'atih la'allakum tuflihun fid dunya wal akhirah kama qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Ar-Ridha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang menjadi kunci menurut Imam Al-Ghazali adalah saat kita berdoa kepada Allah, karena ia yakin doanya dikabulkan oleh Allah. Dalam keadaan sulit ia berdoa, itulah kebahagiaan. Dalam keadaan senang ia berdoa, itu pula kebahagiaan. Maka kita akhiri khutbah Jumat pada kali ini dengan berdoa sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak doanya, sebagaimana para sahabat tabi'in dan tabi'in serta para ulama kita menuntun. Dan doa di hari Jumat, di waktu yang mulia, di tempat yang sangat mulia, Masjid Ar-Ridha, dalam rangka kita menunaikan salat Jumat, insya Allah doa yang paling mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita awali doa kita dengan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'mahu yukafi mazidah
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين والمسلمات في كل مكان في كل زمان يا عزيز يا جبار يا أكرم الأكرمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اكتبنا من السعداء في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah.